Ya. Oke. Yuk. Manis banget, Kak. Ya udah mau jam 8 kita sapa-sapa dulu kali ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Serpul. Malam ini Kak Putri tidak sendirian, ditemani salah satu tim Putri yang bernama Kak Bae. Sebelum kita mulai, sahabat Serpul boleh ubah di tenant dan namanya ya. Nama Zoom-nya diubah sesuai ID tenantnya ya. Tapi nih yang belum ubah, kita baca chat-chat dulu kali ya. Halo Kak, halo juga Kak. Di sini sudah ada SP89, ada SP3222 dan SP19919. Halo juga semuanya. Halo Kakak Manis. Wah, terima kasih. Terima kasih Kak. Oke, kembali lagi kita Zoom malam ini yang bertema Tanya Serpul. Yang kemarin kan sudah ditemani oleh tim Ica. Dan sekarang malam ini kita bersama tim Putri. Kita lihat dulu yang udah join kok ada apa ya. Ada 9 orang nih yang join. Udah 10. Yang baru masuk, silahkan ubah dengan ID tenannya ya. Waalaikumsalam Kak Hanif. Malam juga Kak Hanif. Halo Kak, nggak ada suaranya Kak? Iya, karena belum ngomong. Semangat Kak Putri, jangan lemas-lemas. Iya, terima kasih. Kita mulai aja kali ya. Udah berapa orang sini yang mau masuk? Udah 10. Jangan grogi Mbak, santai aja. Siap. Sudah kok Kak, makan. Baik, kita lanjut kemarin pertanyaan yang dari tim Kak Ica. Oh, sebelum kita mulai ke pertanyaan, jadi info update-nya itu sekarang kan udah selesai nih update ke versi 2.10 baik dashboard maupun aplikasinya. Bagi tenan yang masih belum bisa mendownload aplikasi versi 2.10-nya,
bisa langsung menghubungi akun CS atau ke CR-nya langsung ya Kak, biar dapat kami laporkan lagi ke tim IT. Udah berapa kali Kak saya udah ngajuin tapi belum di ACC. Oh iya Kak, karena yang udah dilaporkan kembali itu prosesnya secara bertahap kembali oleh tim IT Kak, dan agak banyak juga tenan yang mengalami kendala yang sama, jadi dikerjakannya satu-satu sama tim IT-nya. Jadi mohon bersabar ya Kakak. Oke Kakak Manis, makasih ya. Iya, sama-sama. Sama-sama, Kak. Kita lanjut aja kali ya yang dari minggu lalu, lanjutan dari Zoom meeting-nya tim ICA. Yang pertama, itu kalau biaya bulanan tidak dibayar, apakah kena denda atau ketika mau bayar di bulan berikutnya, apakah harus nambah atau bayar di bulan berjalan aja? Jadi sekarang itu update-nya biaya berbulanan itu tetap bayar 49.000 per bulan. Tapi jika kakak mempunyai 5.000 transaksi itu berlaku kelipatan dua ya Kak. Jadi yang dimaksud sama Kak Putri itu untuk kebijakan terbaru sekarang, kalau misalnya kakak transaksinya dari 0 sampai 5.000 transaksi dalam sebulan itu, maka biaya bulanannya hanya 49.000. Nah, contoh kalau kakak dalam bulan ini transaksinya 5.001, nah itu sudah dikenakan biaya berlangganan 49.000 dikali 2, dan itu berlaku kelipatan. Ya, seperti itu ya Kak. Yang pertanyaan berikutnya itu Cesar Pool yang biasa balas konten siapa aja Kak, pengen tahu aja. Jadi kan udah berubah CS menjadi CR. Jadi CR menjadi 2, tim Ica dan tim Putri. Jadi di tim Putri dan tim Ica itu mempunyai tim ya Kak, jadi nggak sendiri. Untuk KKSP 20872, apa suara kami masih belum kedengaran ya, Kak? Kayaknya aman ya, karena udah nggak ada yang lagi masalah suara. Kalau suaranya nggak kedengaran, tolong di komen ya kakak-kakak. Wah, banyak yang baru join nih. Yang baru join, bisa dong nama Zoom-nya diubah sesuai ID tenannya, biar kita tahu nih siapa aja tenan-tenan yang join ke Zoom kita malam ini. Oke, lanjut aja Kak Putri. Ya, tadi kami juga baca di grup Sahabat Sarpol yang list pertanyaan-pertanyaannya, yang itu yang pertama itu opsi kode unik depo bisa dipilih sesuka hati. Mohon maaf ya Kak, itu kode unik itu jika kita deposit itu sesuai dengan sistem ya Kak. Jadi belum bisa di custom sesuai keinginan Kak. Dan yang pertanyaan berikutnya itu stroke kembali ke versi 2.9. Ya, jadi print stroke itu Kak, kan ini sudah update 2.10. Jadi itu nggak bisa lagi kembali ke versi 2.9 karena itu kan sudah update-nya kami di aplikasi 2.10. Oh, ini kita baca-baca chat dulu kali ya. Iya Mbak, saya mau nanya boleh nggak? Untuk kalau misalkan metode pembayaran, misalkan Indomaret itu kan tidak boleh pakai kode unik ya. Rata-rata itu gimana itu? Nanti ke depannya untuk dirubah biar nggak usah pakai kode unik. Oh, nggak usah pakai kode unik Kak. Untuk metode pembayaran yang Alfamart ya Kak? Iya betul, kayak misalkan kayak gitu. Kan rata-rata nggak bisa pakai kode unik Kak. Terkait hal tersebut sudah pernah kami tanyakan ke tim IT, sudah kami tanyakan, namun untuk saat ini masih di list untuk saran ke pengembangan selanjutnya Kakak. Jadi untuk sekarang masih ada nominal kode unik kalau mau deposit, baik itu via bank transfer ataupun yang via mana tuh kode uniknya masih tetap ada sekarang.
Kita baca-bacain pertanyaan yang di chat dulu kali ya. Ini kan udah nih dijawab, yang biaya bulanan tidak dibayar apakah kena denda. Nah sebenarnya itu bukan kena denda ya Kak, tapi kalau Kakak mau aktifkan kembali dashboardnya dan aplikasinya, Kakak harus membayar biaya bulanannya. Dan kami ulangi lagi kembali, kalau regulasi yang terbaru itu terdapat biaya berlangganan tambahan kalau Kakak mencapai transaksi di atas 5.000. Jadi contohnya nih, transaksi Kakak bulan ini hanya 0 sampai 5.000 transaksi, maka itu dikenakan biaya berlangganan hanya sebesar 49.000. Tapi jika Kakak transaksinya bulan ini mencapai 5.001, maka nanti biaya berlangganannya itu yang dikenakan 49.000 dikali 2. Dan itu berlaku kelipatannya juga ya Kak. Yang kedua, CS Serpol yang biasa balesin komplain apa aja, ini juga udah dijawab tadi. Jadi CR itu bukan cuma 2 orang ya, bukan cuma Kak Putri aja atau Kak Ija aja, jadi ada timnya juga. Kalau untuk pengguna baru, apakah harus menunggu aplikasi versi terbaru dulu baru bisa di-download? Jadi untuk pengguna baru itu, kalau nanti upgrade ke aplikasi itu nanti aplikasinya otomatis sudah versi 2.10 Kak, sudah versi terbaru. Tuh. Di web lama bisa cek menu harga itu Kak. Iya Kak, untuk sekarang list produk Serpol memang sedang maintenance dan saat ini masih sedang di-build baru oleh tim dan saat ini masih dalam ini sih proses pengembangan, belum ada update-nya. Tapi kalau ada update-nya pasti bakalan kita infokan kok, baik di muncul langsung di landing page-nya nanti atau bakalan kami umumkan di channel Telegram. Terus ini apa lagi? Dari SP 21466. Coba dibaca Kak Ica. Saya ingin bertanya seperti Zoom kemarin, saya kan punya server fisik. Ya, Kak, saya sambungan ke Serpol, nah itu multi vendor pasca bayar, belum aktif masih segera. Iya Kak, untuk multi vendor saat ini masih supportnya ke prabayar ya, untuk pasca bayar belum bisa support. Oh iya Kak, saya mau nanya. Oh iya, silakan Kak. Silakan Kak. Perkiraan kapan ya yang multi vendor pasca prabayarnya? Karena supaya lebih efektif gitu di APK Serpol saya gitu Kak. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk estimasi, kami sebenarnya tidak bisa memberikan estimasi ya Kak, karena belum ada juga ya info dari tim terkait ya Kak. Belum ada. Jadi kami tidak bisa dapat memberikan estimasi apakah bulan depan atau tahun depan atau di upgrade selanjutnya. Namun kembali lagi kalau ada informasi terbaru dari Serpol pasti akan kami infokan di channel Telegram. Ini ada lagi bertanya Kak dari SP3222 untuk biaya admin diupdate Kak bisa berdasarkan persen. Biaya admin diupdate berdasarkan persen itu maksudnya untuk biaya admin diupdate Kak, bisa ini biaya admin untuk apa ya Kak? Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Iya, boleh. Oh iya, di sesi ini Kakak bisa juga tanya-tanya mengenai case-case yang sudah ada sebelumnya atau yang mungkin masih belum dipahami sampai sekarang, boleh banget loh Kak. Boleh Kak, silahkan tempat ada pertanyaan yang seputar Serpol. Yang minggu lalu udah selesai dibahas semua nggak sih ya? Ada saran nih dari Kak Hanif. Oh iya Mbak, untuk menu cetak print, bagian header logo diperbesar sedikit ya. Oh, di bagian menu cetak print, bagian header logo diperbesar sedikit ya. Oke, baik Kak. Untuk sarannya kami tampung dan kami sampaikan ke tim terkait ya Kak. Oh, yang dari SP322 itu Kak, ini untuk Viris Kak, jadi Viris daya adminnya 0,7%. Oh, yang dimaksudkan ini untuk metode deposit QRIS ya Kak. Nah, seperti yang kita tahu semuanya, kalau sebenarnya di Serpol tuh belum fully support untuk deposit otomatis QRIS Kak. Jadi sekarang tuh masih manual. Nah, untuk biaya adminnya ini
kami harus tanyakan dulu ke tim terkait bagaimana mengenai update-nya. Yang berdasarkan persen itu kan, jadi nanti kami laporkan ke tim terkait dulu untuk mengetahui regulasinya bagaimana mengenai biaya admin metode deposit kirisnya, Kak. Baik, ada lagi pertanyaan dari sahabat Serpol. Halo admin. Halo, Ya, halo Kak. selamat malam. Ini ada sedikit saran khusus untuk deposit member. Kalau bisa itu depositnya untuk menghindari penipuan atau spam deposit itu kalau bisa ada jeda begitu admin. Maksud saya misalnya setelah berapa menit atau setelah expire deposit yang pertama baru bisa deposit lagi yang baru untuk menghindari kayak kemarin-kemarin sering terjadi. Ada member itu yang niatnya mungkin mau nipu itu akhirnya dia kasih kacau kita dengan depositnya di spam terus-menerus. Ya barangkali itu saja dulu, nanti lanjut lagi sebentar. Oh, baik Kak, terima kasih ya Kak. Sebelumnya boleh diubah dengan ID tenannya Kak. Berarti tiket depositnya ini kan ya, tiap bisa membuat tiket deposit baru kalau tiket deposit yang sebelumnya belum expire atau belum terproses, gitu ya Kak? Kemarin juga Kak Bay juga seperti di tim ICA itu juga ada pertanyaan seperti ini. Saran seperti ini, batasan deposit, selesaikan dulu deposit yang pending, baru ajukan yang baru. Maksudnya seperti itu. Baik-baik. Terima kasih banget untuk sarannya Kak. Kami catat dan kami sampaikan ke tim ya Kak. Baik, sahabat Serpol, mungkin masih ada pertanyaan tentang Serpol. Oh ini ada banyak nih chat baru, kita lihat. Oh iya Kak, order kuota sudah open API untuk kiris, jadi otomatis Kak itu kira-kira Serpol bisa update tidak ya? Nah, untuk order kuota ini udah berulang-ulang kami tanyakan ke tim terkait, jadi sebenarnya Serpol itu belum sekarang ya, fokusnya dia bukan di open API Kak, belum bisa untuk integrasi keluar, apalagi masalah depositnya. Jadi untuk deposit ini kita masih integrasinya sama mesin otomatis, cek mutasi sama almutasi aja. Untuk order kuota itu belum, dan belum ada estimasi atau update dari tim apakah kapan atau bagaimana caranya integrasi ke order kuota. Ya, ini dari SP21466 seperti server fisik Kak. Ada menu pilihan tiket dan bisa setting jadanya bisa 2 jam atau 24 jam. Oh iya Kak, Baik Kak, catat ya. Berarti ada jeda waktunya gitu ya Kak untuk membuat tiket depositnya. Ini dari SP20219. Oh betul Kak, untuk payment gateway order kuota kalau bisa dipercepat ya Kak. Baik Kak, Baik, Kak. terima kasih atas sarannya. Nanti kami sampaikan ke tim terkait ya Kak. Ini apa lagi nih? Untuk kode unik, tolong dipilih sesuka kita Kak. Jangan di lock, harus ada pilihannya iya atau tidak. Soalnya buat saya tambah metode Alfamart. Ini tadi udah dijelasin sih Kak, tapi kita ulang lagi nggak apa-apa ya. Untuk kode uniknya itu sebenarnya masih by system. Jadi kenapa ada kode unik? Karena kode unik itu sebenarnya lebih ke gimana ya membahasakannya Kak Putri. Jadi dia kayak penanda gitu loh. Iya. Kalau kakak yang melakukan deposit, jadi cepat kebaca di sistem, biar cepat keproses gitu depositnya setelah masuk ke mutasi, tidak perlu repot dicari satu-satu. Dan untuk dimatikannya tuh saat ini belum bisa Kak. Namun kalau banyak yang menyarankan seperti ini, kami coba follow up ke tim terkait karena kayaknya banyak nih tenan yang pakai deposit ke retail ya. Kami juga baru tahu ternyata kalau retail itu nggak bisa pakai kode unik. Oh, iya. Jadi mungkin untuk ini kami perlu koordinasikan Koordinasi dulu. ke tim terkait ya Kak. Terus apa lagi nih?
admin Zoom tambah jadi 3 atau 4 orang biar bisa kenal sama CR masing-masing. Gimana ya? Gimana nih Kak Putri? Kalau ya buat Zoom tambah jadi 3 atau 4 orang biar bisa nanti kayak apa ya Kak? Nanti kita jadwalkan ya Kak buat perkenalan semua tim CR buat Zoom berikutnya biar kakak sahabat-sahabat Serpul kenal tim CR ya. Ini aplikasi terbaru masih belum update, link belum terbuka server 7. Oh, buat versi terbaru itu masih dalam proses Kak buat update-nya. Jadi itu update-nya bertahap. Jadi untuk server 7 itu mungkin masih proses oleh tim IT ya Kak. Mohon ditunggu. Atau kalau ini kan ada yang tenan itu udah diberikan pesan sama CR-nya nih Kak. Iya. Kalau aplikasinya ini udah bisa di-download, tapi kalau misalnya tenannya udah coba dan tetap belum bisa di-download, bisa dilaporkan kembali ke kami ya. Nanti kami laporkan kembali ke tim IT kalau tenan SP ini belum bisa di-download aplikasinya. Terus update harga otomatis. Nah, ini update harga otomatis mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ya Kak, maksudnya update harga otomatis itu bagaimana? Fitur notif sukses fitur notif sukses atau gagal gratis. Oh, yang dimaksud ini add-on notifikasi ya Kak. Jadi buat fitur add-on notifikasi itu ya Sekarang masih berbayar ya Kak. Untuk link harga ini tadi kami udah jelasin juga kalau dia lagi maintenance dan saat ini masih dalam di tahap build kembali oleh tim dan belum ada update-nya Kak. Jadi kalau ada update mengenai link harga pasti akan kami infokan kembali via channel Telegram atau dipasang di landing page Serpul. Iya betul. Ini dari Kak Hanif lagi ya. Mbak, kalau bisa tampilannya Putus Kak. Kenapa Kak? Kenapa Kak? Oh, putus. Mungkin jaringan. Halo Kak, selamat malam Kak. Putus. Tanya boleh? Boleh, silakan. Ini kan waktu itu saya kena broadcast tuh dari CR. Nah itu katanya kan yang sudah daftar member itu kan dapat kayak semacam video trik marketing agar banyak yang lihat dan segala macam lah pokoknya. Nah itu khusus member yang lama itu gimana ya? Apakah dapat atau hanya khusus member baru saja? Nah itu yang pertama. Oh ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Kak. Ini pernah Kakak tanyakan ya ke CR Putri? Iya betul. Nah, ini udah kami tanyakan ke tim manajemen. Jadi untuk video dari CEO itu, mohon maaf Kak, untuk videonya itu hanya berlaku untuk member baru ya, untuk pengguna aplikasi yang baru upgrade ke Serpul gitu. Jadi untuk tenan lama tidak dapat videonya Kak. Karena sistemnya itu siapa yang tenan yang mendapatkan pesan itu aja yang dapat gitu. Karena itu pesannya tidak untuk semuanya. Itu pesannya dikirimkan untuk tenan-tenan baru aja Kak. Oh jadi untuk tenan yang lama itu nggak dapat ya? Soalnya kan dulu juga dari CEO-nya kan ya Pak Yusuf dulu tuh sempat juga nanti akan ada pelatihan segala macam. Nah tapi sampai saat ini ya belum ada lah ya. Iya. Ya kalau saran sih kalau bisa semuanya lah gitu dapat gitu. Ini trik marketingnya seperti apa agar semuanya walaupun yang lama juga ya tetap bisa mempelajari trik ya mungkin dari pengalamannya CEO-nya kan untuk mempromosikan aplikasi Kioser. Nah mungkin dari sana kan kita juga bisa mempelajari trik-trik yang Pak Yusuf yang Pak Yusuf gunakan gitu. Baik Kakak, terima kasih. Kami coba sampaikan kembali ke tim terkait ya. Wah banyak ya malam ini. Wah
Kita santai aja kali ya. Banyak nih chatnya yang belum terbacakan. Kita baca lagi ya di bagian chatnya. Oke. Sebelumnya mau konfirmasi dulu, suara kami kedengaran apa masih putus-putus, Kak? Masih putus. Terdengar dengan jelas. Kalau masih putus-putus, coba dipastikan jaringannya stabil, Kak. Karena ini kita udah ganti jaringan, harusnya udah stabil kembali suara dan gambar dari kami. Oke, lanjut ya. Baca chatnya kembali dan pertanyaannya. Ini dari SP 3222. Di sini aman, suaranya aman di sini. Oke, Kak. Siap. Sebenarnya meskipun Page Payment Gateway belum rilis, tidak apa, Kak, asal sudah bisa connect ke order kuota, karena aplikasi pulsa sekarang dominan dengan deposit QRIS 24 jam. Iya, Kak. Untuk hal ini, kembali kami jelaskan ya, kalau Serpul sekarang tuh sudah tidak open API lagi, jadi makanya belum bisa connect ke ke order kuota, karena belum bisa, sudah tidak bisa lagi connect via API, Kak. Namun pasti ini akan jadi list kami untuk kami nanti bawakan atau kami sampaikan juga ke tim terkait. Kalau tenan-tenan ini banyak yang request ya ke order kuota ya. Iya. Oke, lanjut. Order kota terkenal ya, disebut terus. Iya, banyak ininya ya, kayak high demand banget. Yang pakai. Oke, terus ini ada pertanyaan lagi dari SP 2872. Wah, banyak banget pertanyaan kamu tadi. Iya. Dan banyak yang joinnya. Ini sudah 22 orang. Oke, terus WA Center kapan? Kapan nih Kak Putri? Saat ini WA Center ini belum bisa ya, Kak. Jadi mungkin jika ada info terbaru mengenai Serpul, ya kembali lagi kita akan infokan ke channel atau ke grup sahabat Serpul ya. Oh ya Kak, ini mau nanya lagi terkait Silakan, Kak. terkait fitur transfer bank itu perkiraan kapan ya itu fitur tersebut tersedia? Sebenarnya kalau untuk Agak fitur bahaya yang tuh, Rizka. masih segera, masih coming soon itu kembali lagi kami sebenarnya tidak dapat mengestimasikan, Kak. Jadi untuk semua yang coming soon, untuk yang segera, untuk yang kedepannya akan dihadirkan itu kami tidak mengetahui ya sebenarnya. Jadi tidak dapat diestimasikan karena semuanya itu masih dalam perencanaan, belum ada eksekusi lebih lanjutnya. Jadi kami juga tidak bisa memberikan informasi pasti mengenai itu, tapi kalau ada informasi atau update terbaru dari Serpul, pasti akan kami infokan di channel Telegram. Jadi mungkin untuk malam ini bisa fokusnya mempertanyakan ke fitur-fitur yang sedang ongoing aja di Serpul atau yang sedang berjalan aja ya, Kak. Karena kalau yang kapan-kapan itu ya jujur kita juga nggak tahu ya sebenarnya. Iya, kami nggak bisa estimasikan waktunya kapan karena mungkin kalau misalnya ada update kita kan bakalan infokan ke channel Serpul sih atau ke grup sahabat Serpul. Pokoknya kalau ada update gitu apa gitu, meskipun hal yang mungkin dianggap nggak perlu-perlu banget pasti tetap akan diinfokan kok. Mau penting maupun tidak penting pasti kita akan infokan. Oke, ini ada dari Kak Hanif nih. Mbak, kalau bisa tampilan UI di bagian gadget tab disesuaikan. Soalnya di bagian gambar berjalan terlalu cute banget, Mbak. Coba tolong diperbaiki. Bagian gambar berjalan itu gambar yang mana ya, Pak? Mungkin bisa diperjelas. Mungkin yang Kakak kirim ini. Yang mana ya? Itu kayaknya header deh, bukan gambar berjalan. Yang bagian voucher data internet Telkomsel ya, Kak Hanif? Slider mungkin. Banner ya mungkin maksudnya, atau yang mana? Kayaknya slider kayaknya. Mungkin maksudnya banner itu. Kalau banner. berjalan nanti ada kakinya nanti. Apa nih? Kita lihat dari SP 20219. Saya tenan baru tapi nggak dapet, Kak. Maksudnya nggak dapet apa nih, Kak? Nggak dapet apa ini, Kak?
Mungkin yang video tadi yang disampaikan. Oh iya, karena itu yang dapat itu cuman yang dapat pesannya Kak. Jadi untuk tenan-tenan yang baru banget upgrade sekarang, baru yang dapat pesannya itu. Mungkin dia tanya itu dia baru kali. Ini apa gini? Wah banyak ini. Oh iya Kak, minta tolong sediakan gate 3 putri. Gate 3 putri itu apa ya Kak? Maksudnya apa itu ya Kak? Gate 3 putri. Vendor kan vendor ada gate otomak ya sama gate IRS. Nah saya minta sediakan Oh, gate softwarenya ya putri. Kak? Ya Mohon benar. maaf Kak, untuk software vendornya itu sampai sekarang masih supportnya cuma Otomax sama IRS. Mungkin kedepannya pihak Serpol bisa masuk ke deploymentnya 3 putri gitu, Mbak. Oh iya Kak. Baik, Karena- terima kasih. Karena pengguna 3 putri banyak Kak soalnya. Oh ya, terima kasih Kak atas sarannya. Sama Kak Manis. Dari SP322 lagi nih, untuk saat ini lagi proses update apa Kak kira-kira? Nah, untuk proses update ini sekarang masih fokus di aplikasi dan dashboard ya, karena kan masih banyak bug yang perlu diperbaiki, jadi sekarang lebih fokus ke situ Kak, untuk fitur-fitur yang nanti-nanti itu belum ini masih di list, bukan belum dikerjakan, tapi belum dieksekusi sekarang karena lebih fokus ke perbaikan dashboard dan aplikasi yang baru saja update ke versi 2.10. Ini dari SP5423. Kak, kalau bisa setiap ada tiket deposit baru masuk, ada notif via WA-nya. Mungkin itu sebagai saran ya Kak. Berarti notifikasi tiket deposit baru via WA. Iya. Baik. Ini by the way kalau ada yang memberikan saran ini dicatat loh, dan kami pasti bakalan kami follow up atau kami laporkan ke tim terkait kalau tenan-tenan tuh banyak tuh request kayak gini. Jadi jangan pernah menganggap kalau sarannya itu tidak didengarkan atau diabaikan ya Kak. Kita tuh selalu menampung semua saran-sarannya. Namun kembali lagi tidak semuanya pasti bisa langsung diwujudkan dalam satu malam gitu ya kan. Akan dipertimbangkan lagi Dan oleh kalau misalnya dieksekusi itu juga dilakukannya secara bertahap. Jadi mohon bersabar ya sahabat Serpol. Saran juga kan nih kalau bisa untuk next Zoom itu diundang juga kayak Om Misel atau misalkan Kak Yusuf. Nah siapa tahu kan dari Om Misel tuh ada inilah info-info yang mungkin update sistem gitu. Nanti kedepannya bakalan ini sih kita bakalan ada ini untuk rencana kedepannya ongoing, bakalan bikin kelas-kelas tertentu. Jadi kita undang sih bahasanya ya, kolaborasi. Ya, berkolaborasi tentang misal tentang per-IT-an ya, atau kelas-kelas pajak, kelas-kelas finance itu bakalan ada. Iya, bakalan ada. Itu sudah masuk dalam ini sih salah satu rencana kita ya. Ih, gak terasa ya udah 30 menit. Iya, sahabat Serpol, kita sudah 30 menit bersama di malam ini. Kayak gini, ini yang dikirimkan, ini bagian ininya ya. Ya, ini yang voucher. Ini di aplikasinya kayak ini sepertinya bug ya Kak. Jadi untuk ini boleh Kakak ini ya langsung hubungi CR. Nanti kami laporkan ke tim IT. Jadi untuk kakak-kakak yang lain juga kalau dapat bug atau hal-hal yang kurang menyenangkan di aplikasi maupun di dashboardnya, baik itu typo atau apapun, itu feel free untuk dilaporkan ke kami. Jadi kami dapat laporkan nih ke tim IT kalau ini masih ada banyak bug-bug yang tersedia atau terjadi di update kali ini. Ya, kami senang hati membantu sahabat Serpol jika mempunyai kendala atau bug-bug di aplikasinya. Silakan hubungi CR-nya atau boleh ke CS Serpol jika kakak belum mempunyai CR. Ini banyak nih. Bagi-bagi saldo Serpol gratis. Kalau ini kayaknya langsung di-up ke ini aja kali ya Kak.
di-up ke bos aja langsung kalau mengenai bagi-bagi saldo Serpul gratis, siapa tahu tergerakkan hatinya untuk membagikan saldo Serpul gratis ke tenan-tenan. Oh iya ini. Update harga otomatis. Update harga otomatis itu mungkin bisa dijelaskan Kak, maksudnya kayak gimana? Itu juga kelompok grup harga atau retail agemas. Kalau saya bisa menanggapi masalah update otomatis itu, jadi tidak menunggu transaksi masuk maksudnya. Kan sekarang ini kan ada sedang booming ini add-on Automax itu kan ada namanya dia baca harga itu melalui link. Jadi setiap link harga itu berubah otomatis produk yang di dalam itu ikut berubah. Ya. Jadi tidak menunggu transaksi masuk. Itu maksudnya. Mungkin maksudnya begitu. Oh, jika vendornya update harga ya Kak, harus update harga otomatis. Atau bagaimana? Iya, seperti itu. Jadi tidak menunggu transaksi masuk, gagal. Kan biasanya kan begitu. iya, Ada iya. update harga, transaksi masuk, gagal ya. Nah, gitu. Oke Kak. Oh ini untuk update harga otomatis di dashboard member harus pakai Cronjob. Jadi saat ini masih belum Terus update Iya, dashboard betul. member. Iya, seperti itu. Pakai Cronjob. Baik Kak, kami coba sampaikan ke tim terkait ya mengenai update harga otomatisnya. Iya, biar update otomatis. Kayaknya seru sekali ya malam ini, tapi sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Udah 30 menit berlalu. Untuk tenan-tenan, kalau masih ada yang punya pertanyaan atau hal yang ingin diketahui, boleh banget memberi pertanyaannya, nanti langsung menghubungi CS-nya aja atau CR-nya, atau bisa aja di grup Sahabat Serpul. Oh ya, kita harus klarifikasi nih, kan suka nih bilang gak dibaca, gak dipantau. Sebenarnya itu kita baca semua hal yang ada di grup Sahabat Serpul, dan pasti kita itu update sama hal-hal yang terjadi di grup Sahabat Serpul. Jadi nggak ada tuh namanya yang diabaikan atau apa gitu ya kan. Kalau misalnya memang ada yang diabaikan, laporin aja ke kita gitu. Jadi begini Kak, cuman saran aja nih, saran mengenai setting koneksi multi vendor yang di luar Serpul ya. Ya. Jadi kalau bisa, kalau dapat itu ada tim yang bersedia membuka jasa gitu. Jangan sampai orang luar yang buka jasa. Karena di situ kan ada apa? Privasi yang jelas di situ. Nah, jadi untuk menghindari penyalahgunaan atau hack dan lain sebagainya. Jadi pihak Serpul harus punya tim jasa berbayar, nggak usah gratis, berbayar gitu untuk penyetingan multi vendor itu. Itu hanya saran saja Kak. Saya sarannya bagus sekali ya sebenarnya. Sarannya jadi buat ini daripada ini kan bingung-bingung sendiri, jadi disediakan jasa. Oke. Kami coba sampaikan ya untuk sarannya ini, kami follow up ke tim terkait mengenai hal tersebut. Tapi sarannya bagus loh ya. Bagus. Terima kasih ya Kak Habib atas sarannya. Halo Kak, boleh kasih saran lagi Kak? Ya boleh Kak, silakan. Nih saya mau ngasih saran nih. Kalau bisa itu ada sistem yang mana ketika kita memband satu nomor, nah maka ketika dia registrasi di aplikasi manapun, dalam artian ini aplikasi Serpul ya, nah maka itu nomor tersebut tidak bisa registrasi. Nah karena kan hal tersebut, misalkan nih ada pengguna yang niat itu untuk melakukan penipuan menggunakan aplikasi kita, nah kemudian nih di SPA misalkan dia udah di banned, nah ketika dia ingin registrasi di SPB, C maupun yang lainnya, nah maka itu tidak bisa registrasi. Dalam artian itu dia udah di banned secara massal gitu. Berarti kalau misalnya udah mendaftar di satu aplikasi misalnya, terus dia mau coba daftar di aplikasi member Serpul yang lain, udah nggak bisa ya?
Bukan seperti itu. Nah, tapi ketika di aplikasi A, misalkan nomor tersebut atau akun tersebut di banner, Mohon maaf Kak, boleh lebih jelas suaranya karena kayak suaranya kecil. halo, tes tes. Ya. Ya. Jadi seperti ini nih. Misalkan nih ada user, nah dia registrasi di SPA, nah di aplikasi A. Nah kemudian dia ingin melakukan tindakan yang merugikan bagi kita atau merugikan bagi yang lainnya. Nah kan otomatis kita sebagai tenant kan membanned nih si nomor tersebut secara permanen. Nah ketika dia ingin registrasi lagi di aplikasi yang kedua, yang ketiga maupun aplikasi yang manapun, nah maka itu dia otomatis tidak akan bisa registrasi, nah, karena nomor dia sudah terdeteksi terbanned di sistem Serpul. Nah begitu Kak, gimana? Apa dipahami? Paham Kak, berarti jadi nomor ini tidak bisa mendaftar di aplikasi buatan Serpul manapun ya, karena udah di-banned di satu aplikasi. Nah ya betul, nah karena kan ini marak yang penyalahgunaan rekening. Satu database-nya sama. Iya. Ketika dia udah di-banned di aplikasi A, nah ketika dia juga ketika ingin registrasi di aplikasi yang dalam naungan Serpul, nah kan Ya otomatis mungkin database-nya sama. Iya. Baik Kak, terima kasih untuk sarannya. Kami coba tanyakan ya ke tim, apakah memungkinkan bisa dibuat sistem seperti itu. Semoga sih bisa ya, karena demi kebaikan kita bersama juga. Dan kebaikan investment penipuan. Kalau mohon maaf saya melanjuti yang tadi barusan kasih Ya, saran. boleh, Kak. Lebih efektifnya begini aja, form atau menu pemblokiran nomor itu disediakan, itu lebih efektif saja. Oh, menu pemblokiran nomor di aplikasi. Ya, di Tenan itu ada namanya menu blokir nomor. Itu lebih efektif saya rasa daripada yang tadi. Yang sekarang ini Kak, bisa Kakak nonaktifkan aja status membernya. Jadi kalau misalnya nomor tersebut terdaftar sebagai member Kakak di aplikasi dan ternyata dia indikasi kecurangan gitu ya kan, atau penipuan, Kakak bisa nonaktifkan aja dan membernya di banned. Iya Kak, kalau itu kan sudah hal biasa. Nah mungkin ini kan saran perbaikan untuk sistem Serpul ke depannya. Soalnya kita nggak tahu nih yang hari ini registrasi ini dia pernah registrasi nggak di aplikasi yang lain. Nah kemudian dia tuh sudah menggunakan aplikasi tersebut untuk penipuan atau yang lain gitu. Nah kan kalau misalkan di aplikasi yang lain dia udah terdeteksi untuk melakukan katakanlah pencucian uang, nah maka ketika dia ingin registrasi di aplikasi kita pun otomatis dia nggak bisa. Nah karena di aplikasi sebelumnya nomor dia sudah terbanned secara permanen. Atau kita sudah mengelis nomor-nomor nih, nomor penipu, misalkan berapa database, kemudian kita input di form yang tadi sudah disampaikan tuh, yang sebelumnya saya nggak tahu siapa namanya. Nah bahkan ketika dia ingin registrasi pun, karena nomor dia sudah terdaftar di database Serpul, nah dia udah otomatis tuh nggak bisa registrasi karena nomor dia sudah di-ban secara massal atau secara permanen gitu. Ya baik. Ini juga ada saran nih dari Kakak SP3222. Mungkin disediakan kolom blacklist nomor di dashboard Serpul, jadi semua tenan bisa lihat. Baik, sarannya bagus sekali. Iya, sarannya bagus sekali biar semua tenan lihat nomor. Ya itu yang saya maksud tadi. Ya, Kak. Buat menu blokir nomor di tenannya. Kan saya saran kayak gitu. Ya Kak, soalnya saya jadi korban nih, salah satu. Lebih efektif. Ya saya kan sudah pernah jadi korban beberapa kali nih, rekening saya keblokir gara-gara ada yang pencucian uang nih. Baik Kakak, kita malam ini ya, jadi Bae dan Putri sangat mengapresiasi saran-saran yang diberikan oleh tenan-tenan. Ini saran-sarannya bagus loh, dan ini berpotensi untuk di follow up kembali ke tim terkait ya. Semoga dapat dieksekusi di update selanjutnya atau segera mungkin. Namun kembali mengingatkan ya Kak, untuk segala jenis fitur atau hal-hal yang masih segera atau kapan itu, sekali lagi tuh kami tidak dapat memberikan estimasi ya Kak. Namun Kakak pastikan nih Kakak semua yang sudah follow channel Telegram Serpul, karena
untuk semua fitur update Serpul pasti akan kita broadcast ya di Iya, channel, baik di channel yang biasa atau maupun channel spesial. Tuh, bisa juga masuk di sahabat Serpul. Iya, di grup Telegram Sahabat Serpul tuh kami jamin kami tuh pasti selalu pantau, lihat, baca, tidak ada yang terabaikan. Ya. Sebelum kita akhiri malam ini, boleh diaktifkan kamera dulu Kak. Ya, kita biar- foto bareng. Ya, foto bareng. 15 menit lagi tuh belum. Udah ini udah setengah jam lewat loh Kak. Iya. Boleh diaktifkan kameranya Kak, biar kita foto bareng. Yang jelek-jelek malu. Aktifkan aja. Oke. SP 19919 boleh diaktifkan kameranya Kak. Malu Kak, jangan malu dong. Malu bertanya sesat di jalan Kak. Oke. Belum. Belum deh. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Oke Kak, makasih sahabat Serpul buat malam ini. Sarannya sangat bagus. Senang sekali bisa berbincang sama tenan-tenan yang ada di Serpul. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam juga.